Kalau kami sebagai praktisi hukum semoga tidak terjadi, karena kami melihat bahwa artis ini dan suaminya itu sudah menjadi role model keluarga yang sehat, kuat, dan saling mencintai, dan menjadi contoh teladan bagi artis-artis lainnya dan atau masyarakat Indonesia. Karena kalau kita ngomong perpisahan, perceraian, itu sebenarnya harusnya adalah terakhir saja. Kenapa tidak melakukan mediasi terlebih dahulu antar keluarga besarnya? Tidak melakukan diskusi dulu supaya dicari jalan keluar, dan tidak terjadi permohonan gugat cerai di pengadilan agama tersebut. Harusnya begitu. Tapi kalau keluarga besarnya pun tidak bisa membantu, baru diajukan permohonan gugat cerai di pengadilan agama. Harusnya begitu. Kemudian banyak juga kan terjadi kasus ada will atau pill gitu. Mereka saling memaafkan kok pasangannya, asal keluarganya utuh dan taubatan nasuha. Kenapa nggak itu tidak dilakukan? Karena setiap pasangan pasti ada kelemahan. Ada yang kelemahannya harta, ada yang kelemahannya adalah pasangan lain. Laki-laki senangnya sama laki perempuan lain, perempuan senangnya sama laki-laki lain. Ada pil atau ada will. Kenapa nggak saling memaafkan dan taubatan nasuha? Karena bagaimanapun tidak mudah mempertahankan perkawinan yang lama itu. Jadilah role model, kecuali memang tidak bisa dimaafkan. Itu adalah hak untuk melakukan permohonan gugat cerai, baik di pengadilan agama, kalangan muslim, di pengadilan negeri. Tapi upayakan kuatkan pilar rumah tangga supaya negara kita NKRI ini kuat. Dan sekarang tidak mudah majelis hakim, pengadilan agama atau pengadilan negeri mengapprove permohonan gugat cerai atau cerai talak kalau alasannya tidak kuat. Apalagi masih dalam satu rumah, berat untuk di-approve permohonan gugat cerai tersebut. Jadi kalau masih bisa dimaafkan, maafkan, lupakan kegalauan dan fokus ke depan dengan pasangan tersebut. Itu mungkin lebih indah. Bang, berarti ini kan sidang perdananya itu kan nanti tanggal 3 November ya Bang ya, yang dimana sidang pertama itu kan biasanya ada mediasi ataupun perdamaian ya. Berarti kalau dikira kalau dari segi hukum sendiri harus hadir dong antara penggugat dan tergugat gitu Bang. Jadi kalau sidang perceraian itu sebenarnya diwajibkan para prinsipal. Kalaupun ini dikuasakan ke kuasa hukum, berarti prinsipal dari penggugat itu harus hadir, prinsipal dari tergugat harus hadir. Jadi di sidang pertama itu biasanya majelis hakim akan mengarahkan ke hakim mediator. Belum dibacakan ini gugatannya. Untuk apa? Untuk mediasi. Kalau prinsipal penggugat hadir, prinsipal tergugat hadir, nah di situ akan ditemukan dengan hakim mediator. Nanti ditanya alasan cerai dan lain-lain. Udah rujuk saja, pasti kayak gitu hakim mediator akan mengarahkan ke situ. Sebelum balik lagi ke hakim yang 3 orang tadi. Kalau hakim mediator cuma 1 orang, ruangannya pun ada ruangan mediator, bukan di ruangan sidang. Kemudian dikasih waktu 30 hari sampai 40 hari. 30 hari, kemudian diperpanjang 10 hari, jadi total 40 hari untuk membuat sebuah kesepakatan damai atau rujuk supaya tidak terjadi perpisahan. Kalau itu diinginkan tidak terjadi perpisahan. Kalau masing-masing sudah tidak mau, biasanya dari awal tidak hadir. Apakah penggugat, prinsipalnya, atau prinsipal dari tergugat tidak hadir. Jadi pada saat dipertemukan dengan hakim mediator, bahkan tidak hadir sama sekali. Nanti hakim mediator tetap akan memberikan waktu 30 hari nanti, sampai 40 hari dari hari pertama sidang perdana. Setelah itu hakim mediator kalau tidak bisa mendamaikan, itu akan menyerahkan ke hakim substantif yang ada di pengadilan agama tersebut yang isinya 3 orang, bahwa tidak damai ditandatangani oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, diserahkan. Baru minggu depannya dibacakan yang namanya gugatan. Mulai dari situ tuh gugatan dibacakan. Kemudian dari gugatan ada jawaban dari tergugat. Jawaban, ada replik, ada duplik. Dan minggu depannya lagi ada saksi ahli atau saksi fakta.
dari penggugat, saksi fakta dari tergugat, kalau memang juga ahli-ahli. Kemudian setelah itu ada kesimpulan, baru putusan dari majelis hakim. Kira-kira berapa lama sidang pengadilan agama? Itu kira-kira sekitar kalau 1 minggu sekali, mungkin akan berakhir sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi disitulah hukum acara pengadilan agama. Jadi akan menguji materi dari penggugat, tergugat, replik duplik, saksi, kemudian kesimpulan dari masing-masing penggugat dan tergugat, baru putusan. Itu hukum acara persidangan perkawinan di pengadilan agama dan atau di pengadilan negeri. Jadi ada 3 sampai 4 bulan sampai putusan majelis hakim. Siap.